Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum pajak dan acara perpajakan. Modul 2. Kegiatan belajar 1. Pendahuluan. Modul ini meliputi 2 kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar 1 menguraikan mengenai filosofi pungutan pajak, kedudukan hukum pajak, sifat hukum pajak, asas pemungutan, sistem pemungutan, dan tarif pemungutan pajak. Sedangkan dalam kelompok kegiatan belajar 2 menguraikan mengenai bagaimana peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara APBN dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia. Di dalam penggolongan pajak, kedudukan pajak memiliki sifat khusus ditinjau dari kedudukannya dalam sistem hukum, asas atau sistem pemungutan serta tarif sesuai dengan ketentuan undang-undang. Peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun yang target penerimaannya ditetapkan setiap tahun dalam bentuk Undang-Undang Penerimaan Negara UU APBN. Konsekuensinya dalam melaksanakan pungutan pajak selain besaran jumlahnya telah dibahas oleh pemerintah dan wakil rakyat di DPR, juga implementasinya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kegiatan belajar 1. Filosofi dalam perpajakan. A. Pajak berdasarkan filosofi pemungutan. Pada saat sekarang ini, seiring dengan terjadinya perubahan tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi desentralistis otonomi daerah, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kewenangan siapa yang berhak memungut pajak ramai diperdebatkan. Kewenangan tersebut berkaitan dengan dikotomi penggolongan pajak, yaitu antara pajak pusat dan pajak daerah. Hal tersebut dapat dimaklumi karena pajak adalah sangat dominan sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Sebelumnya, implementasi tata kelola pemerintahan menggunakan asas sentralistik, walaupun sebelum diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia, The Founding Fathers negara menyatakan bahwa Indonesia yang mempunyai sebaran wilayah yang luas terdiri lebih dari 15.000 kepulauan besar dan kecil dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang majemuk, seharusnya dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan menganut asas otonomi daerah. Hal tersebut diwujudkan dalam Konstitusi Dasar Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 18 UUD 1945 sebagai berikut. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Maknanya bahwa dalam melaksanakan tata pemerintahan di Indonesia harus menganut asas otonomi daerah. Namun demikian, pada awal pasca kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia memerlukan satu komando dari pusat pemerintahan khususnya dalam melawan penjajah karena ternyata belum semua daerah lepas dari belenggu penjajahan. Untuk itulah walaupun Konstitusi Dasar Republik Indonesia UUD 1945 dalam pemerintahannya menyatakan harus melakukan asas otonomi daerah, tetapi di dalam pelaksanaannya pemerintah menggunakan asas sentralistik, di mana segala urusan pemerintahan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Menyadari atas kekeliruan tersebut, maka dilakukan reformasi tata kelola pemerintahan Indonesia otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 UUD 1945, yaitu dengan ditetapkan dan diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada tanggal 22 Mei tahun 1999. Di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 7 Ayat 1, menegaskan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Seiring dengan hal tersebut dilakukan pula perubahan pedoman tata kelola pemerintahan otonomi daerah dalam 18 UUD 1945 karena dianggap kurang jelas, yaitu melalui amandemen kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Berdasarkan amandemen kedua UUD 1945, pengaturan dasar otonomi daerah diatur di dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B sebagai berikut. Pasal 18. 1.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi. Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintah daerah provinsi. Daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. 5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Pasal 18A. 1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 18b. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Di dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, idealnya dibiayai oleh sumber-sumber dari daerah itu sendiri, yaitu dari pendapatan asli daerah khususnya dari pajak daerah sehingga kewenangan institusi mana yang mempunyai hak memungut pajak apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten, kota menjadi penting karena menyangkut penerimaan bagi pemerintahan yang bersangkutan. Hingga saat ini peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan negara, pemerintah pusat maupun daerah, di dalam APBN maupun APBD masih dominan sehingga penggolongan pajak pusat dan pajak daerah menjadi relevan untuk dibahas lebih detail. Penggolongan pajak pusat dan pajak daerah, menurut teori dan filosofi pungutan pajak dibedakan atas dasar sifat objek pajak yang dipungut. Apabila objek pajak yang dipungut tidak berada di suatu tempat daerah atau berpindah-pindah mobile, maka pajak tersebut dikategorikan sebagai pajak pusat. Sebaliknya, apabila objek pajaknya tidak berpindah-pindah atau berada di suatu tempat daerah immobile, maka berdasarkan teori digolongkan sebagai pajak daerah. Sebagai contoh jenis pajak penghasilan badan, PPh badan di mana subjeknya adalah badan, misalnya perseroan terbatas. Objek PPh badan adalah penghasilan yang pada umumnya diperoleh dari berbagai daerah, mobile, yang digabungkan. Demikian juga pajak pertambahan nilai PPN, objek pajaknya adalah nilai penyerahan yang bersumber dari berbagai daerah, mobile. Oleh karena itu, terhadap jenis PPN dan PPh badan digolongkan sebagai pajak pusat. Berbeda dengan jenis pajak daerah, baik pajak kabupaten, kota maupun pajak provinsi, objek pajaknya adalah immobile. Jenis pajak daerah kabupaten, kota antara lain pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, jas. Atas jenis pajak tersebut objeknya adalah penerimaan pembayaran di tempat perusahaan itu berada immobile. Karena objeknya immobile maka atas pajak tersebut digolongkan sebagai pajak daerah kabupaten, kota. Sedangkan terhadap objek pajak immobile, tetapi objeknya berada di berbagai daerah kabupaten, kota namun masih dalam satu provinsi maka dikategorikan sebagai pajak daerah provinsi. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan air, DEL. Contoh lebih konkret dapat diuraikan bahwa terhadap pajak daerah tentang air, dibedakan pajak air bawah tanah yang termasuk pajak daerah kabupaten, kota dan pajak air permukaan sebagai pajak daerah provinsi yang pajaknya dikenakan atas nilai perolehan air. Kriteria penggolongan pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kalau objeknya air dari dalam tanah yang tidak dapat berpindah, termasuk kategori pajak air tanah merupakan pajak daerah kabupaten, kota. 2. Apabila objeknya air mengalir antar kabupaten, kota dan biasanya berada hanya dalam satu wilayah provinsi, dikategorikan sebagai pajak daerah air permukaan yang merupakan pajak daerah provinsi.
Berkaitan dengan teori dan dasar filosofi objek pajak yang immobile terhadap pembagian jenis pajak maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP 2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula sebagai pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah, kabupaten, kota. Dalam implementasinya, di Indonesia teori tersebut tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dan menjadi ajang tarik-menarik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, sangat mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan dalam melaksanakan roda pemerintahan khususnya pemerintah pusat. Pada saat ini, peranan penerimaan pajak berada pada kisaran 80% terhadap penerimaan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Oleh karena itu, objek pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan karyawan yang objeknya pajaknya adalah immobile, yaitu berada di suatu daerah dan daerah kabupaten, kota yang saat ini masih menjadi kewenangan pemerintah pusat tetapi penerimaannya dibagi hasilkan kepada daerah. Hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat pajak penghasilan masih diperlukan untuk membiayai roda pemerintahan melalui mekanisme Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN). B. Pajak menurut kedudukan hukum. Hukum pajak merupakan hukum khusus, lex specialis, dari hukum publik yang mengatur hubungan antara orang, badan dengan negara. Adapun kedudukan hukum pajak secara skematis dapat uraikan sebagai berikut. 1. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan orang, badan dengan orang, badan lainnya dan bersifat individual. Hukum privat meliputi A. Hukum perdata. B. Hukum dagang. 2. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang, badan sebagai individu dengan lembaga negara dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Hukum publik meliputi A. Hukum tata negara. B. Hukum administrasi tata usaha negara. C. Hukum pajak. D. Hukum pidana. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mempunyai kekhususan berkaitan dengan penerimaan negara. Berbeda dengan hukum tata negara yang mengatur fungsi dan tugas alat perlengkapan negara, dan hukum administrasi negara yang mengatur pengadministrasian penyelenggaraan tata pemerintahan serta hukum pidana yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan baik kejahatan secara umum maupun yang merugikan keuangan negara korupsi. Berkaitan dengan pembagian pajak menurut kedudukan hukum, di mana kedudukan hukum pajak berada dalam lingkup hukum publik, apabila terdapat konflik antara hukum privat dan hukum publik maka yang lebih diutamakan adalah hukum publik. Contoh, dalam suatu pelelangan yang dilakukan kantor lelang negara terhadap harta jaminan debitur, nasabah karena debitur tidak dapat membayar utangnya, kredit macet dari suatu bank. Dalam pelelangan tersebut akan didahulukan adalah utang pajak daripada utang kepada bank tersebut. Karena utang pajak adalah utang kepada negara, termasuk hukum publik, sedangkan utang bank adalah termasuk dalam hukum privat. C. Pajak menurut sifat. Menurut sifatnya, pajak dibedakan antara lain. 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan kepada keadaan subjeknya. Misalnya, pengenaan pajak penghasilan orang pribadi, (POP), di dalam menghitung pajak berutang akan memperhatikan status dari wajib pajak yang bersangkutan. Pengenaan PPHOP terhadap penghasilan dengan status sudah kawin punya anak, dan bujangan berbeda. Hal tersebut disebabkan karena penghasilan yang dikenakan pajak dalam POP, penghasilan kena pajak, adalah penghasilan neto setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang ditetapkan berdasarkan status wajib pajak yang bersangkutan. Contoh, A. Tuan Marianto status bujangan, pada tahun 2014 mempunyai penghasilan neto, penghasilan bruto setelah dikurangi biaya, adalah sebesar Rp50 juta. Perhitungan PPh Tuan Marianto, bujangan, penghasilan neto Rp50 juta PTKP, WP sendiri, Rp15.840.000 penghasilan kena pajak Rp34.160.000 PPh 5% dikali Rp34.160.000, Rp1.708.000. B. Tuan Roni status kawin belum punya anak, pada tahun 2014 mempunyai penghasilan neto sebesar Rp50 juta. Perhitungan PPh Tuan Roni, kawin, belum punya anak. Penghasilan neto Rp50 juta. PTKP. WP sendiri Rp15.840.000. Status kawin Rp1.320.000, Rp17.160.000. Penghasilan kena pajak Rp32.840.000.
PPh 5% X Rp32.840.000 sama dengan Rp1.642.000. C. Tuan Ulung status kawin punya anak 4 pada tahun 2014 mempunyai penghasilan neto sebesar Rp50 juta. Perhitungan PPh Tuan Ulung kawin anak 4. Penghasilan neto Rp50 juta. PTKB. WP sendiri Rpl Rp5.840.000,00. Status kawin Rp1.320.000,00. Anak 4 dalam UU diakui 3. 3x Rp1.320.000, Rp3.960.000, Rp21.120.000, 00. Penghasilan kena pajak Rp28.880.000. PPh 5% X Rep. Rp28.880.000, Rp1.440.000. Catatan. A. PTKP sebagai pengurang penghasilan, di dalam PPh orang pribadi dihitung atas dasar status yang bersangkutan sebagai berikut. 1. Rp15.840.000 untuk diri WP pribadi. 2. Rp1.320.000 tambahan untuk WP yang kawin. 3. Rp15.840.000 tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4. Rp1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang. B. Tarif PPh orang pribadi dalam negeri sebagai berikut. Pajak objektif, yaitu pajak dikenakan hanya memperhatikan pada objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan status subjek pajak yang bersangkutan. Misalnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah PPN dan PPNBM, dikenakan pajak setiap terjadi penyerahan tanpa melihat status yang menyerahkan. Contoh, terhadap penyerahan barang kena pajak di dalam negeri akan dikenakan PPN dengan tarif 10% dari harga jual. D. Pajak menurut lembaga pemungutannya. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibedakan antara pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan kabupaten kota. Pajak pusat dipungut oleh Menteri Keuangan (EK), Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pajak daerah, yaitu untuk jenis pajak daerah provinsi adalah Gubernur C. Ki Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Jenia Pajak Daerah Kabupaten Kota adalah Bupati, Wali Kota C. Ki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kota. Adapun jenis-jenis pajak pusat dan jenis pajak daerah dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai APBN. Jenis pajak tersebut meliputi A. Pajak penghasilan PPh. B. Pajak pertambahan nilai PPN. C. Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. D. Pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan, perkebunan, pertambangan. Bea materai. 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai APBD, meliputi A. Pajak provinsi, terdiri 1. Pajak kendaraan bermotor PKB. 2. Bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor BBBKB. 4. Pajak air permukaan. Dan 5. Pajak rokok. B. Pajak kabupaten kota terdiri dari 1. Pajak hotel. 2. Pajak restoran. 3. Pajak hiburan. 4. Pajak reklame. 5. Pajak penerangan jalan. 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan. 7. Pajak parkir. 8. Pajak air tanah. 9. Pajak sarang burung walet. 10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Dan 11. Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan PPBB 2. E. Pajak menurut asas pemungutan. Berdasarkan asas pemungutan, pajak dikelompokkan menjadi 1. Asas domisili, asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri, baik dari penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk pajak penghasilan di Indonesia. Contoh, Tuan Indra tinggal di Indonesia, mempunyai penghasilan dalam usahanya perkebunan di Indonesia pada tahun 2014, sebesar Rp200 juta. Selain itu, ia mempunyai penghasilan beternak sapi di Australia sebesar Rp1 miliar.
Maka atas penghasilan tersebut, Tuan Indra akan dikenakan pajak penghasilan orang pribadi (POP) di Indonesia sebesar 1.200.000.000 rupiah. 2. Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah Indonesia saja tanpa perlu memperhatikan sumbernya dari luar Indonesia. Contoh. Dari contoh di atas yang dikenakan pajak hanya sebesar 200 juta rupiah. 3. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dikaitkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak orang asing dikenakan kepada setiap warga negara asing, WNA, yang bertempat tinggal di Indonesia. Pajak tersebut saat ini sudah ditiadakan. F. Pajak menurut sistem pemungutan. Menurut sistem pemungutannya, pajak dibedakan. 1. Official Government System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada negara untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ciri dari Official Government System adalah: A. Negara mempunyai wewenang dalam menentukan besaran pajak berhutang. B. Wajib pajak bersifat pasif. C. Hutang pajak timbul setelah adanya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Fiskus. Sistem Official Government Assessment sejak reformasi perpajakan sejak awal tahun 1984 dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah dan wajib pajak. Sistem Official Government Assessment diganti menjadi sistem Self-Assessment. 2. Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang berhutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Mekanisme perhitungannya dilaporkan melalui SPT, Surat Pemberitahuan. Ciri dari Self-Assessment System adalah: A. Wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak berhutang dan membayarkannya ke kas negara atau bank yang ditunjuk. B. Wajib pajak bersifat aktif, menghitung, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terhutang. C. Negara hanya bersifat mengawasi saja. Sistem self-assessment berlaku di Indonesia sejak awal tahun 1984 dengan ditetapkannya seluruh ketentuan hukum formal perpajakan di Indonesia, yaitu dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 3. Withholding Tax System adalah sebuah cara atau sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong, menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sistem withholding tax juga berlaku di Indonesia, yaitu bagi bendaharawan pemerintah dan badan-badan tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memotong pajak berhutang dan menyetorkannya ke kas negara. G. Pajak menurut tarif. Tarif pajak dibedakan menjadi 4 macam, sebagai berikut. 1. Tarif pajak proporsional sebanding adalah tarif pajak di mana tarif berupa persentase yang dikenakan besarnya tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarannya pajak berhutang menjadi proporsional terhadap besaran nilai yang dikenakan pajak. Contoh: A. Tarif PPN sebesar 10%, setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. B. Tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 25%. C. Tarif PPh 20%, bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 2. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak di mana tarif berupa persentase yang dikenakan secara bertingkat. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak maka semakin tinggi pula besarnya tarif pajak yang diterapkan. Tarif ini diterapkan dalam pasal 17 Undang-Undang PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (POP) dengan tarif sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak tarif pajak sampai dengan 50 juta rupiah 5%. Di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah tarif pajaknya 25%. Di atas 500 juta rupiah tarif pajaknya 30%. Contoh, terhadap penghasilan yang dikenakan pajak sebesar 700 juta rupiah. Pajak PPh orang pribadi sebagai berikut. A. Sampai dengan sama dengan 50 juta rupiah x 5% sama dengan 2.500.000 rupiah. B. 50 juta rupiah SD. 250 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah x 15% sama dengan 30 juta rupiah. C.
250 juta rupiah SD. 500 juta rupiah sama dengan 250 juta rupiah X 25% sama dengan 62 juta 500 ribu rupiah. D. Di atas 500 juta rupiah 200 juta rupiah asterisk 30% sama dengan 60 juta rupiah. Jumlah penghasilan 700 juta rupiah pajak 155 juta rupiah. 3. Tarif pajak degresif. Besarnya tarif pajak lebih kecil atau menurun terhadap dasar yang dikenakan pajak yang tinggi. Seolah memberikan insentif tarif pajak kepada wajib pajak yang mempunyai berpenghasilan tinggi. Tarif ini tidak dikenal dalam sistem perpajakan di Indonesia. 4. Tarif pajak tetap. Berapapun besarnya pengenaan pajak, besar nilai tarif pajak adalah tetap tak berubah. Misalnya, tarif bea materai, berapapun besarnya nilai uang sebagai tanda terima atau kwitansi, cek dan giro biliet, tarif bea materai tetap yaitu sebesar Rp6.000. Sekian kegiatan belajar 1 pada modul 2 ini. Terima kasih.